Satu dirham itu berapa? 5.000 ya. Satu dirham itu 5.000. Gunanya untuk apa? Yang kita infakkan fi maulidi, di dalam memperingati hari kelahiran juga termasuk. Faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah, maka 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, apapun yang kita infakkan untuk peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan balas, kata Rasul, seolah-olah kita menginfakkan satu emas gunung. Jangankan satu emas gunung, kita ya 1 kilo juga tahu ada yang punya, tahu nggak renangnya. Tapi kalau renang sih banyak. Bahkan bukan 1 kilo rendang, ada yang 60 kilo ya, mau sukri, mau tiktok gitu ya. Jadi yang kita bergembira memperingati Maulid baginda Rasul, Rasul akan datang memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Ketika kita menginfakkan harta kita, harta itu bukan hanya uang saja, Pak. Takutnya, aduh gimana saat Maulid si pengen, tapi saya nggak punya duit. Tenaga kita infakkan. Atau sama sekali kita tidak punya, duduk kita ini sama dengan kita sedang menginfakkan diri kita untuk peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbicara fadilah, fadilah Maulid itu luar biasa gedenya ya. Cuman dengan catatan, tidak boleh kita ngutang. Jadi kadang orang pengen banyak tapi dibela-belain ngutang, itu namanya tidak mampu. Ya, pertama. Yang kedua, didasari dengan keikhlasan. Ya, apapun bentuknya infak kita, manakala didasari dengan keikhlasan, maka jadi investasi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. 2, ya, ayatnya sudah dibaca, hadisnya sudah dibaca. Nah kemudian yang ketiga, siapa saja orangnya yang mencintaiku, siapa saja orangnya yang menghidupkan terhadap sunnah-sunnahku, karena ma'i fil jannah, maka orang tersebut di akhirat nanti besertaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya yang harus kita kaji ini, bukan setiap ada bulan Maulid kita terus, bukan hanya seperti itu. Yang harus kita kaji, ada Maulid, ada Maulud. Malam minggu ada yang hadir nggak di Istiqlal kemarin? Nggak ada yang hadir ya. Tapi ini mah nggak seheboh kemarin, caranya habis. Bisa ngelawan suaranya ya. Jadi ada Maulid, ada Maulud yang harus kita kaji. Maulid dan Maulud. Maulid adalah Muhammad bin Abdullah bin
Abdul Muthalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini maulidnya. Kapan tanggal lahir Rasul? 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun Fil atau tahun Gajah. Harinya hari Senin. Nah, tiap tahun ketika kita bicara maulid berarti kita mengingat ini. Maulid itu yang dilahirkan, yang lahirnya adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, kita berbicara maulud, apa yang dilahirkan Rasul? Kita pelan-pelan aja nih. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah menjelaskan. Ini poin daripada mauludnya yang dilahirkan. Yang lahirnya sudah jelas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Senin. Itu pokoknya apalah semua. Yang harus kita ingat, yang harus kita pelajari dan kita ikuti adalah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi. Bunyi ayatnya, Qul innama terus Qul innama ana basyarum mithlukum. Itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kun katakan olehmu Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini, kata Rasul, manusia seperti kalian. Rasul manusia seperti kita. Rasul proses dari kecil sama seperti kita, pertumbuhan sama seperti kita. Rasul makan, Rasul tidur, Rasul istirahat, Rasul sakit, Rasul pun kena tua, Rasul pun wafat. Tapi Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad adalah manusia wa laisa kal basyari, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Jadi Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Jadi Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia biasa.
santai aja ngajinya ya. Seberesnya aja, beres jam 11. Siap? Ya. Giliran syafaat mau nerangin ini aja, siapnya kayaknya loyo ya. Jadi Muhammadul Bashar wa laisa al-Bashari dalam konteks Rasul minum. Mas Gito minum. Minumnya Rasul hukumnya sunnah. Minumnya Mas Gito hukumnya wajib, mubah. haus, Boleh minum terserah, nggak minum terserah, gitu. Apalagi makannya Rasul hukumnya sunnah. Makanya pokoknya kalau lapar tuh. Awas, jadi bedanya Bashar walaysa al-Bashari, semua apa yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dairah bainal wajib wal sunnah. Wa sunnah. Jadi yang dilakukan Rasul berputar wajib dan sunnah. Rasul minumnya sunnah. Kenapa? Karena mencontohkan kepada umatnya, kalau minum dengan tangan kanan, terus dosa enggak minum dengan tangan kiri? Tidak. Berarti ketika kita melaksanakan minum dengan tangan kanan, ia dapat segernya, ia mendapatkan pahala sunnah. Nah, kita kadang-kadang ya, ngaku mau mendapatkan syafaat Rasul, tapi sunnah-sunnahnya kadang lupa, sering lupa gitu. Minum kita udah kayak apa aja minumnya. Kalau minum Rasul beda. Ya, satu teguk Bismillah Alhamdulillah, dua teguk Bismillah Alhamdulillah, tiga teguk Bismillah Alhamdulillah. Kalau kita lagi haus, ngos-ngos, ya, kita berarti kita mulai datang tuh dikit-dikit. Ini mah lagi santai ngajinya ya. Kalau kemarin harus kencang. Jadi terapkan berarti pelan-pelan. Karena apalah kita setiap kali memperingati Maulid, tapi apa yang dilahirkan oleh baginda Rasul tidak pernah kita contoh. Tidak pernah kita contoh. Nah kemudian, kenapa bukan seperti manusia biasa? Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena wahai Muhammad, kalau bukan karena wahai Muhammad, Pak Qadir tidak ada, Mas Gito tidak ada, Pak Min tidak ada di muka bumi ini. Ansarul Muslimin ini tidak ada kalau tidak terciptanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua yang tercipta itu diciptakan daripada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tercipta dari nur Muhammad, aras, kolam dan lain sebagainya. Jadi tercipta dari itu.
Bahkan ketika Abu Bashar Nabiullah Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, padahal itu di surga kan serba enak. Nggak usah ngeliwat lagi, kalau mau makan nggak usah cari warteg ya, itu di surga. Terus ketika minum nggak ada hampas, ketika makan nggak ada hampas, itu di surga ya. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita makan, itu jangan harap kita cari WC umum. Jadi di surga itu nggak ada WC umum. Jadi nggak usah pada makan kalau di sana ya, karena WC-nya nggak ada. Kenapa kok tidak ada WC, tidak ada pembuangan? Karena di surga itu sumber kenikmatan pertama. Kemudian yang kedua, semua yang ada di surga itu semua dipersilahkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini ketika kita hidup di alam dunia, kayak enak-enak amat minum sambil teler. Di dunia sekarang kita dijaga, ditahan oleh hukum. Ya, ditahan oleh hukum. Jangan mengikuti nafsu. Sedikit atau banyak yang namanya sesuatu yang dilarang oleh Allah, haram tetap haram. Pendingannya ntar di surganya nanti. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Silakan Bang Nurdin mau pesan whisky yang dulu sekarang ada satu log itu paling mahal berapa? Hah? Ada yang tahu nggak? Pura-pura nggak tahu? Ya, bisa juga. Hah? Bisa juga ya. Katanya itu whisky ada sampai jutaan ya? Iya. Katanya ya. Ntar mah kita di sono dulu kita dilarang oleh Allah. Kita sir karena surga itu ketika kita sir mau apa maka Allah berikan. Mau tapi nggak mau bikin teler kayak kita. Itu ya. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada serba ada, Allah persiapkan. Mau makan tinggal sir apa? Sir itu adalah keinginan hati, bukan ngomong, awas ya. Di surga itu beda dengan di sini. Sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya duit kita, misalkan Mas Rahmat, Mas Win, kayaknya ngomong martabak amat, langsung cek gitu, nggak bakalan ada kan? Cuma sekarang jadi wali semua kita, sekarang tahun-tahun ini tuh jadi wali semua. Walinya wali isi. Kenapa wali isi? Bisa menerbangkan makanan lewat GoFood, GoShare. Jadi walinya wali isi, bukan wali masjid. Semua kita wali isi. Apa yang kita inginkan kan? Yang datang. Tapi setelah lama-kelamaan ilmu Allah ada, kesel juga. Kenapa kesel? Karena tidak ada teman pendamping. Akhirnya ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, enak sih enak di surga, semua serba ada. Tapi kalau nggak ada pendamping kayaknya buyang juga. Akhirnya singkat cerita, Allah ciptakan ibunda Hawa daripada tulang ekor belakang. Ibunda Hawa diciptakan daripada tulang ekor belakang. Berarti penciptaan wanita itu tercipta daripada tulang ekor yang bengkok. Maka karena bengkok, perlakukan istri-istri kita dengan lembut. Betul. Perlakukan dengan lembut. Jangan sampai masak baru hasil sedikit aja udah dibanting itu sayur. Ada nggak? Insya Allah nggak ada kan. Masak tukang ngaji masih ngebanting juga mangkok. Ya. Poinnya pertama, keharmonisan tidak akan tercipta. Yang kedua, sampai kapan jadi orang kaya, jadi pengumpul mangkok? Kenapa? Kalau tiap hari agak asin
beli lagi, kapan itu ngumpulnya mangkok? Betul. Beli mah susah, giliran banting mah cepot. Jadi akhlak ya. Jadi perlakukan istri-istri kita dengan lembut, berbicara tulang ekor belakang. Berarti tidak ada cerita ketika as patah atau as bengkok langsung diluruskan, apa dilas dulu? Langsung diluruskan paksa apa dilas dulu? Dilas dulu ya. Gak ada cerita bengkel tuh. Misalkan as motor bengkok langsung dibeginiin gitu, gak ada cerita. Pasti dipanasi pelan-pelan. Sama dengan seorang wanita, perlakukan istri-istri kita dengan lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena semakin kita perlakukan istri kita dengan lemah lembut, insya Allah istri kita akan semakin menghargai. Timbul doa dari istri, insya Allah keberkahan dalam usaha kita. Karena tidak bisa dinafikan keberkahan, kejayaan dalam usaha, kejayaan dalam agama. Bahkan ada satu pepatah, mautul ilmi bi fakhlaiha wa hayatul ilmi bi fakhlaiha. Hidupnya ilmu itu dengan dorongan kedua, dengan dorongan wanita. Matinya ilmu pun dengan gangguan wanita. Jadi perlakukan istri kita dengan lembut, karena kita bisa sampai seperti sekarang itu dengan istri kita yang satu. Mas Vito, Mas Rahmat kan suksesnya dengan istri satu. Istri satu aja berarti kalau mau tambah sukses itu lagi itu aja ya. Jadi satu istri aja bisa sukses maka ya berarti tambah. Nah, kemudian setelah itu Allah ciptakan langsung setelah menjelma. Pas melihat Nabi Allah Adam kepada Ibunda Hawa, karena sosok wanita yang pertama cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Gimana sih orang yang gak pernah melihat wanita cantik, otomatis dengan hasrat yang menggebu-gebu, ini Nabi Allah Adam mau main rontok aja kalau bahasa Sunda. Akhirnya kata malaikat Jibril, sabar Adam, karena ada aturan.